Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku pada materi IPA bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Semoga pada pagi hari ini kalian semua sehat semua sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan dapat menerimanya dengan baik. Klasifikasi makhluk hidup. Apa itu klasifikasi makhluk hidup? Di SD kalian juga mungkin sudah pernah mempelajari tentang makhluk hidup pada saat pelajaran IPA. Nah, di sini kita akan mengklasifikasikan makhluk hidup. Sebelumnya kita artikan satu persatu kata-kata yang ada di dalam judul ini. Klasifikasi. Klasifikasi adalah pengelompokan sesuai dengan karakteristiknya, sesuai dengan ciri-cirinya. Itu namanya klasifikasi. Makhluk adalah semua yang diciptakan oleh Tuhan, itu namanya makhluk. Semua yang diciptakan oleh Allah, itu namanya makhluk. Sedangkan hidup, ya berarti makhluk yang mempunyai ciri-ciri hidup. Nah, di SD kalian sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup apa saja. Nah, nanti akan kita singgung lagi. Nah, pertama kita akan membahas tentang ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua nanti kita akan membahas tentang cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Dan yang ketiga kita akan belajar tentang pengklasifikasian makhluk hidup. Yang pertama, ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Di lingkungan kita, di sekitar kita banyak sekali benda. Nah, kita bisa mengidentifikasi ciri-cirinya. Kita bisa mencari ciri-cirinya. Contoh, ada batu. Kira-kira batu ini cirinya apa saja? Ya, pinter. Yang pertama adalah keras atau kuat. Nah, kalau nggak percaya, boleh ditekan sekuat-kuatnya. Dia tidak akan berubah bentuk kecuali kalian pecah. Ciri batu yang kedua, biasanya berwarna hitam atau abu-abu. Walaupun ada batu yang warnanya putih, merah atau yang lainnya, tapi kebanyakan adalah berwarna hitam atau abu-abu. Ciri yang ketiga, ukurannya berbeda-beda. Nah, batu itu ukurannya berbeda-beda. Yang paling kecil namanya pasir, agak besar dikit namanya kerikil, kemudian yang besar namanya batu. Tapi itu semuanya adalah batu. Kemudian batu itu ya ada yang berlubang, ada yang tidak berlubang. Dan dia kalau di tempat yang lembab atau basah dapat tumbuh lumut atau lumut kira-kira. Nah, itu caranya kita mengidentifikasi ciri-ciri benda yang ada di sekitar kita. Ya, ini masih ada satu, banyak terdapat di sungai atau di gunung. Ini adalah ciri-ciri dari batu. Nah, benda yang ada di sekitar kita tadi batu, apalagi kira-kira? Oh ya, ada kambing, apalagi ayam, apalagi ada burung, apalagi ada pohon, apalagi ada sepeda. Nah, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain benda yang ada di sekitar kita. Nah, di sini pada pembelajaran kali ini bahwa benda yang ada di sekitar kita itu kita bagi menjadi dua.
ada benda hidup dan ada benda tak hidup. Benda hidup adalah benda yang mempunyai ciri-ciri hidup. Apa itu ciri-ciri hidup? Ya, tentunya kalian masih ingat. Kalau benda tak hidup berarti benda-benda yang tidak memiliki ciri-ciri hidup. Kita lanjutkan yang kedua atau yang B. Cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Bagaimana cara mengklasifikasikan makhluk hidup? Tadi kalian sudah bisa mengidentifikasi suatu benda. Kalian sudah bisa mencari ciri-ciri suatu benda. Nah, ciri-ciri yang dimiliki oleh benda-benda tersebut ya kita kelompokkan. Yang mempunyai ciri sama, yang bernafas, maka kita kelompokkan menjadi benda hidup atau makhluk hidup. Sedangkan yang tidak bernafas, maka kita golongkan ke dalam benda tak hidup. Nah, benda hidup pun itu masih harus kita kelompokkan. Untuk apa? Untuk mempermudah kita mencarinya atau membedakannya. Apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Karena kita di sini akan belajar tentang makhluk hidup. Ya, yang pertama apa? Ya, bernafas. Jadi ciri makhluk hidup yang pertama harus bernafas. Kalau nggak bernafas, maka dikatakan benda tak hidup. Nah, pertanyaan saya, adakah yang masih ingat apa pengertian bernafas? Atau bernafas adalah menghirup oksigen. Boleh. Apa lagi? Ya, bernafas adalah menghirup udara di mana paru-paru akan mengambil oksigen dan sisanya berupa CO2 dikeluarkan kembali. Itu namanya bernafas. Jadi yang dihirup itu udara, oksigennya nanti sama paru-paru diambil dan sisanya CO2 dikeluarkan lagi. Itu namanya bernafas. Yang kedua, memerlukan makanan dan minuman. Jadi makhluk hidup itu pasti memerlukan makanan dan minuman. Ya, kalau kalian misalkan pas puasa tidak makan, tidak minum, maka kalian lemes. Artinya bahwa makhluk hidup itu memerlukan makanan dan minuman. Yang ketiga, bergerak. Nah, bergerak di sini relatif. Bergeraknya manusia berbeda dengan bergeraknya pohon. Bergeraknya kucing berbeda dengan bergeraknya burung. Nah, yang jelas di sini benda itu bisa bergerak atau berubah kedudukan, berubah tempat, itu namanya bergerak. Yang ketiga, dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang, dia bisa semakin tinggi, dia bisa semakin besar, dia bisa semakin cerdas, dia bisa semakin pintar. Itu namanya tumbuh dan berkembang. Namun di sini kalian harus tahu apa perbedaan tumbuh dan berkembang. Nanti dilihat di bukunya. Yang kelima, berkembang biak. Apa itu berkembang biak? Berkembang biak itu menghasilkan keturunan. Untuk apa? Untuk mempertahankan populasinya agar tetap atau agar tidak punah atau tetap ada di dunia ini. Ya, itu tujuan dari berkembang biak. Dan yang keenam, peka terhadap rangsangan. Nah, contohnya tumbuhan yang ditanam di tempat gelap dan tumbuhan yang ditanam di tempat yang terang, maka pertumbuhan dan perkembangannya akan berbeda. Lebih bagus yang mana? Ya,
tentunya kalian harus mencoba agar kalian paham. Nah, nanti dicoba menanam misalkan biji kacang hijau atau biji jagung di tempat yang gelap dan di tempat yang terang. Nah, bagaimana cara mengklasifikasikan makhluk hidup? Bagaimana kira-kira? Iya, betul. Cara mengklasifikasikan makhluk hidup adalah dengan mencari ciri-ciri dari setiap makhluk hidup. Kemudian ciri-ciri yang sama tersebut dikumpulkan atau dikelompokkan. Sekarang kita akan mengklasifikasikan makhluk hidup atau mengelompokkan makhluk hidup. Nah, secara klasifikasi itu pertama kali dilakukan oleh filosof Yunani yang bernama Aristoteles. Dia membagi makhluk hidup menjadi beberapa. Yang pertama, tumbuhan, yaitu makhluk hidup yang mempunyai klorofil. Jadi Aristoteles itu mengatakan makhluk hidup itu disebut tumbuhan apabila mempunyai klorofil. Apa itu klorofil? Ya, zat hijau daun, itu namanya klorofil. Contohnya ada pohon, ada semak, dan ada herbal. Kemudian yang kedua adalah hewan, yaitu makhluk hidup yang tidak berklorofil. Ini klasifikasi menurut Aristoteles. Nah, hewan itu ada yang hidup di air, ya, ikan, ya, kepiting, dan lainnya. Hewan yang hidup di udara, ya, ada burung. Kemudian hewan yang hidup di darat. Ya, kalian bisa menyebutkan contoh-contohnya. Nah, nih klasifikasi menurut Aristoteles. Ada hewan, ada tumbuhan. Hewannya ada yang hidup di darat, ada yang hidup di udara, ada yang hidup di air. Sedangkan untuk tumbuhan ada yang namanya pohon, ada yang namanya semak, dan ada yang namanya herbal atau tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat. Masih bicara tentang sejarah klasifikasi, pada tahun 1735, ya, setelah Aristoteles, maka ada seorang ilmuwan yang bernama Carolus Linnaeus. Dia mengembangkan sistem klasifikasi baru berdasarkan persamaan ciri. Jadi Carolus ini mengembangkan lagi klasifikasi baru yang sedikit berbeda dengan yang disampaikan oleh Aristoteles. Carolus mengklasifikasikan makhluk hidup yang pertama berdasarkan struktur tubuh atau bentuk tubuhnya. Seperti apa? Kemudian berdasarkan ukurannya, besar kecilnya. Kemudian berdasarkan warnanya. Kemudian cara memperoleh makanan, tentunya berbeda-beda. Ya, itu menurut Carolus. Jadi dia mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan cirinya, struktur tubuh, ukuran, warna, dan cara memperoleh makanan. Nah, akhirnya klasifikasi Linnaeus itu
dia memberikan dua kata untuk tiap nama jenis organisme. Kata pertama adalah nama genus atau marga, dan kata kedua adalah petunjuk jenis dari organisme tersebut. Contoh, padi mempunyai nama ilmiah Oryza sativa L. Apa artinya? Artinya bahwa Oryza adalah nama marganya, kemudian sativa adalah petunjuk atau jenisnya, dan huruf L singkatan dari nama Linnaeus. Nah, ini contoh klasifikasi makhluk hidup yang dilakukan oleh Linnaeus. Ada takson tingkatannya. Yang paling tinggi adalah kerajaan, kemudian filum, kelas, bangsa, suku, marga, jenis. Nah, tadi ada marga, ada jenisnya. Kucing misalkan, anjing dan belalang. Dia berada di bawah klasifikasi atau kerajaan yang namanya animalia atau hewan. Filumnya kucing adalah chordata, anjing juga chordata, sedangkan belalang masuk ke dalam Arthropoda. Kelasnya mamalia atau binatang menyusui. Anjing juga mamalia, sedangkan belalang masuk ke dalam insekta. Bangsanya kucing karnivora, pemakan daging, anjing juga karnivora, sedangkan belalang Orthoptera. Sukunya, nah ini mulai berbeda antara kucing dan anjing. Kucing Felidae, sedangkan anjing Canidae. Belalang Locustidae. Taksonnya, marganya Felis, sedangkan anjing Canis, belalang Histiocerca. Jenisnya untuk kucing Felis catus, sedangkan anjing Canis familiar, dan belalang Histiocerca americana. Nah, ini adalah contoh dari klasifikasi makhluk hidup atau pengelompokan makhluk hidup. Jadi kalau kita bicara tentang kerajaannya, ketiga hewan ini berada pada kerajaan yang sama, yaitu animalia. Kalau bicara tentang filumnya, berarti yang satu jenis adalah kucing dan anjing, sedangkan belalang berbeda filum, dan seterusnya. Apa tujuan klasifikasi makhluk hidup? Tujuan klasifikasi makhluk hidup yang pertama yaitu untuk mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang ketiga, untuk mengetahui manfaat makhluk hidup bagi kepentingan manusia. Yang keempat, untuk mengetahui adanya saling ketergantungan antar makhluk hidup. Nah, ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup atau klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Sistem klasifikasi makhluk hidup di sini kita bagi menjadi 5 kingdom atau 5 kerajaan. Yang pertama Monera, yang kedua Protista, yang ketiga Fungi atau jamur, yang keempat Plantae atau tumbuhan, dan yang kelima Animalia atau hewan. Jadi ini 5 kingdom klasifikasi makhluk hidup.
Pertama, Kingdom Monera. Kingdom Monera mempunyai anggota dari makhluk hidup bersel satu yang memiliki struktur sangat sederhana. Jadi, makhluk hidup bersel satu. Contohnya ada Goekapsa, ada Oscillatoria, ada Nostoc, ada Spirilia, ada Basilia, ada Oki. Nah, ini adalah Kingdom Monera dan ini biasanya hidup di air. Yang kedua adalah Kingdom Protista. Anggota dari Kingdom Protista terdiri atas makhluk hidup bersel satu dan atau bersel banyak. Ada yang menyerupai tumbuhan, memperoleh makanan dengan cara fotosintesis. Ada yang menyerupai hewan, ada yang menyerupai jamur, yaitu memperoleh makanan dengan memakan organisme lain. Nih, contohnya ada Paramecium, ada jamur lendir, ada Euglena. Nah, ini adalah macam-macam dari Kingdom Protista. Yang ketiga, Kingdom Fungi atau jamur. Fungi tergolong makhluk hidup bersel satu maupun bersel banyak dan bersifat heterotrof, yaitu mereka tidak bisa membuat makanan sendiri. Itu artinya heterotrof. Mempunyai inti sel. Yang kedua, mempunyai dinding sel, tidak mempunyai klorofil. Makanya dia tidak dapat membuat makanan sendiri karena tidak mempunyai klorofil. Dan yang keempat, tidak mempunyai kemampuan untuk berpindah tempat. Jadi mulai hidup sampai mati ya di tempat itu. Yang namanya jamur. Ini contohnya jamur Basidiomycota. Ya, ini biasanya pada kayu yang sudah kering, lembab, itu tumbuh jamur seperti ini. Nih, Carterella musrom. Nah, ini juga biasa tumbuh pada saat musim penghujan. Ini Beagarik musrom. Ini juga pada tempat-tempat yang lembab. Nah, itu juga tumbuh jamur semacam ini. Nah, yang keempat adalah Kingdom Plantae atau tumbuhan. Merupakan organisme multiseluler dan eukariotik. Dapat melakukan fotosintesis sehingga tumbuhan bersifat autotrof, yaitu bisa membuat makanan sendiri. Itu namanya autotrof. Yang tidak dapat membuat makanan sendiri apa tadi namanya? Ya, heterotrof. Sel-sel tumbuhan multiseluler membentuk jaringan dan organ. Sel tumbuhan mempunyai dinding sel. Berkembang biak secara seksual dan aseksual. Tidak dapat berpindah tempat kecuali kalian pindahkan. Nah, tumbuhan digolongkan menjadi beberapa kelompok. Ada yang pertama namanya lumut, yaitu tumbuhan yang tidak berpembuluh. Itu namanya lumut ya. Jenis lumut banyak sekali.
dan biasanya hidup-hidup di tempat yang lembab. Dan selanjutnya adalah paku-pakuan. Ya, tahu paku-pakuan? Ya, betul. Contohnya pakis, yaitu hewan-hewan yang tumbuh-tumbuhan yang berspora. Itu paku-pakuan. Kemudian tumbuhan biji, disebut juga tumbuhan berpembuluh, karena dia sudah bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Lumut mempunyai ciri-ciri tumbuhan lumut secara umum sebagai berikut. Yang pertama, memiliki bentuk menyerupai akar yang disebut rhizoid, batang dan daun, tetapi bukan akar, bukan batang, dan bukan daun sejati. Yang kedua, tidak ditemukan adanya jaringan pembuluh pada alat tubuhnya. Pengangkutan air dan garam mineral berlangsung dari sel ke sel secara lambat. Makanya tumbuhan lumut itu tidak bisa besar. Yang ketiga, habitatnya di tempat lembah atau basah. Tempat hidupnya, habitat itu adalah tempat hidup di tempat lembab atau basah. Tubuhnya kecil, yaitu berukuran antara 0,5 cm sampai dengan 15 cm. Dan yang kelima, daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan antara fase kawin atau gametofit dan fase tidak kawin atau sporofit yang disebut metagenesis. Nah, ini contoh-contoh tumbuhan lumut. Nah, ini biasanya lumut hati itu hidup pada saat musim penghujan, ya, tanah-tanah. Ini lumut gambut. Nah, ini banyak sekali yang sering kalian jumpai, biasanya di pinggir-pinggir kolam, di pinggir-pinggir sungai, itu banyak sekali yang namanya lumut gambut. Yang kedua, paku-pakuan. Tumbuhan paku-pakuan merupakan kelompok tumbuhan berpembuluh. Jadi sudah bisa dibedakan antara akar, pohon, dan daunnya. Maka dia dikatakan sebagai tumbuhan berpembuluh. Karena golongan tumbuhan paku mempunyai pembuluh kayu, silem, dan pembuluh tapis, yaitu phloem. Tumbuhan berpembuluh sering disebut tumbuhan tingkat tinggi. Jadi paku-pakuan sudah dikatakan sebagai tumbuhan tingkat tinggi, karena tumbuhan ini sudah mempunyai organ tubuh, akar, batang, dan daun sejati. Daunnya mengandung klorofil untuk berfotosintesis, untuk membuat makanan sendiri. Daun yang mengandung spora disebut sporofit, yang merupakan daun fertil yang subur. Artinya daun tersebut dapat menghasilkan keturunan. Daun yang tidak mengandung spora dan hanya untuk fotosintesis disebut tropofil, yang merupakan daun steril. Jadi fungsinya khusus untuk berfotosintesis, itu namanya daun steril. Ciri khas tumbuhan paku adalah ujung daun tumbuhan paku ketika masih muda dia menggulung. Nah, jadi kalau kalian yang biasanya cari pakis, itu kan carinya yang masih muda, nah, kan yang masih menggulung.
Tumbuhan paku berkembang biak dengan spora dan mengalami pergiliran keturunan, ya, sebagaimana pada lumut tadi. Nih, ciri khas tumbuhan paku yaitu adanya sorit dan pucuk daun menggulung pada saat masih muda. Ini sporanya yang titik-titik hitam di bawah daun. Ada juga daun yang tidak mempunyai spora, yang khusus untuk berfotosintesis, yang disebut daun steril. Sedangkan yang mempunyai spora ini, sporanya bisa berfungsi sebagai penghasil keturunan. Yang terakhir adalah kingdom Animalia atau hewan. Cirinya yang pertama, bersel banyak, tidak berklorofil. Jadi hewan tidak mempunyai klorofil. Cara makan heterotrof, artinya dia tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, harus makan dari makhluk hidup lain, yaitu manfaatkan organisme lain sebagai makanannya. Sel-sel hewan tidak mempunyai dinding sel, mempunyai jaringan yang terorganisasi dengan baik ke dalam organ dan sistem organ, serta mempunyai kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini yang membedakan antara tumbuhan dan hewan. Kalau tumbuhan tadi tidak dapat berpindah ke tempat yang lain. Berdasarkan ada dan tidaknya tulang belakang, dunia hewan diberikan menjadi dua kelompok. Ada avertebrata dan ada vertebrata. Avertebrata adalah hewan-hewan yang tidak bertulang belakang, sedangkan vertebrata adalah hewan-hewan yang bertulang belakang. Nih contohnya, hewan avertebrata atau tidak bertulang belakang. Sedangkan contoh hewan vertebrata, nah ini hewan yang mempunyai tulang belakang, termasuk kita, tergolong ke dalam vertebrata. Nah, kesimpulannya bahwa pengelompokan dan pemberian nama ilmiah dilakukan untuk mempermudah dalam mempelajari makhluk hidup yang disebut dengan klasifikasi makhluk hidup. Pengelompokan menggunakan tata cara yang didasarkan oleh Carolus Linnaeus, di mana sistem yang digunakan adalah tata nama ganda atau yang dikenal dengan nama binomial nomenklatur. Kemudian klasifikasi makhluk hidup merupakan pengelompokan objek atau informasi berdasarkan persamaan ciri-ciri agar mempermudah di dalam mempelajarinya. Klasifikasi yang berkembang saat ini mengelompokkan makhluk hidup dalam 5 kingdom atau kerajaan, ya, Monera, Protista, jamur atau fungi, tumbuhan atau plantae, dan hewan atau animalia. Sekian pembelajaran kali ini, dan jangan lupa setelah menonton video ini nanti silahkan isi daftar hadir yang akan Pak Guru kirimkan melalui WA grup kelas kalian. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.